Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua Bapa yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan hamba yang menyampaikan, kiranya Tuhan berkati pakai mulut bibir hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan semuanya itu berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih, jam perenungan firman Tuhan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ke-14. Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini pasti kita mempunyai suatu keahlian, suatu kemampuan yang memang dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi terkadang juga kita dengan keahlian kita, dengan kemampuan kita, dengan skill kita yang kita punya, kita menganggap diri kita itu lebih hebat dari orang lain. Ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, sehingga kita merendahkan orang tersebut. Dalam bahasa lainnya narcisme, yaitu melihat diri sendiri lebih baik dari orang lain, atau self-center, berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengambil tema kecil di sini, yaitu narcisme atau melihat diri sendiri itu lebih baik daripada orang lain membuat sebuah kebencian. Sekali lagi, narcisme membuat sebuah kebencian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 18 ayat ke-9 sampai yang ke-14 ini adalah sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai. Istilah menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang lain itu, bahasa sederhananya saya katakan sombong. Nah, kesombongan itu ada dua versi, dua macam. Sombong duniawi dan sombong rohani. Nah, di dalam konteks yang kita baca dan yang kita renungkan pada saat ini, yaitu orang Farisi yang tergolong dalam sombong rohani. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengisahkan ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah pemungut cukai dan yang seorang adalah Farisi. Orang Farisi itu berdiri di dalam hatinya ketika ia datang ke bait Allah. Ia berdiri
Dan di situ ia berdoa, katanya kepada Tuhan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain." Seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mengapa ia mengatakan hal demikian? Karena ia merasa lebih suci. Ia merasa lebih tidak berdosa dari si pemungut cukai yang dilihatnya tadi. Ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa semacam ini juga terkadang kita lakukan dalam kehidupan kita. Menonjolkan diri, seakan-akan diri kita adalah orang yang paling benar, orang yang paling diberkati Tuhan, dan orang lain itu sedang dihukum Tuhan. Sedang dihukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka seperti orang munafik, supaya dilihat lebih rohani dari yang lain. Lalu berikutnya kita melihat ada doa pemungut cukai. Ia di situ dikatakan di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh." Kenapa ia berdiri jauh-jauh? Dan ia tidak berani menengadah ke langit karena ia merasa bahwa dirinya itu tidak layak datang kepada Tuhan karena ia adalah orang berdosa. Makanya ia tidak berani menengadah, tidak berani menyembah kepada Tuhan, tidak berani berlutut menyembah kepada Tuhan, karena ia merasa bersalah, merasa berdosa, merasa tidak suci, sehingga ia berdiri jauh-jauh. Ia hanya memandang saja. Tetapi yang menarik di sini, ia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini yang menarik. Orang pemungut cukai ini tahu bahwa ia adalah orang berdosa, sehingga ia mengaku dosa kepada Tuhan. Ia mengatakan, "Aku orang berdosa ya Tuhan, kasihanilah aku." Itulah yang dikatakan oleh pemungut cukai. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus lebih senang bila orang datang kepadanya dengan sikap hancur hati. Sikap hancur hati, penyesalan, penuh kerendahan hati, dan merasa diri tidak layak, dan merasa diri adalah orang berdosa, seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai ini. Ia merasa dirinya hancur, ia merasa dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihani si pemungut cukai ini. Karena nanti kita juga manusia sangat menarik, dimana ketika juga Daud mau merendahkan diri dan mengakui segala dosanya. Ketika ia berdosa, ia mengakui di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Begitu juga ketika Tuhan memakai Nabi Yesaya menjadi utusannya. Dan ketika itu Yesaya merasa bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Artinya bahwa mulutnya ini, lidahnya yang sering dia gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Artinya bibirnya ini berdosa. Ia mengaku kepada Tuhan, "Aku najis bibir." Tetapi Tuhan tidak melihat itu, karena Tuhan melihat hati yang Tuhan lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perkataan ini benar dan patut diterima, seperti dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Di situ dikatakan, "Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Inilah yang disampaikan oleh Paulus, yang merasa bahwa memang ia adalah orang paling berdosa. Dia adalah dulunya yang menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi ketika ia ke Damsyik, ia bertemu dengan cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga pada saat itu ia bertobat dan mulai melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bila kita sudah sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa,
maka kita tidak akan pernah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Ingat, jika kita sadar bahwa kita lah orang berdosa, maka kita tidak akan pernah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Dan bahkan di hadapan sesama kita. Tidak akan pernah. Karena kita merasa sama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bila kita sudah belajar untuk merendahkan diri, maka tidak sulit bagi kita untuk menerima ataupun menghargai orang lain. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat rendah hati. Dia tidak berdosa, dia itu suci, kudus, tetapi mau diberlakukan seperti orang berdosa, yaitu dihukum di atas kayu salib. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita memang asli orang berdosa, bila kita tidak bisa merendahkan diri, jelas sangat keliru. Udah tahu kita orang berdosa, tetap saya menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Yesus bersedia merendahkan dirinya hanya untuk kita manusia. Karena kasihnya kepada kita, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi hendaklah kamu dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Bila kita meneladani karakter Kristus, di mana saya percaya bahwa kita akan merasa diri lebih baik dan merasa diri kita merasa orang lain itu lebih dari kita, dan kita lebih merasa juga memandang rendah orang lain itu, dan kita juga tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak bahwa sangat penting bagi kita untuk saling menerima satu sama lain. Dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala apa yang Bapak Ibu Saudara yang miliki, dengan keahlian, kekayaan, profesi yang jabatan yang tinggi, kalau tidak ada yang namanya merendahkan hati, kalau tidak ada yang namanya saling mengasihi, maka sia-sia semuanya. Melalui bagian firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara dan saya juga kita lakukan firman Tuhan ini. Jangan kita seperti orang Farisi ini yang menganggap dirinya adalah orang benar, padahal dia orang berdosa, dia orang munafik. Tetapi mari kita seperti orang si pemungut cukai ini yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan karena kita adalah orang berdosa. Marilah kita tiap-tiap hari terus mengaku dosa di hadapan Tuhan, terus datang di hadapan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, sehingga saudara dan saya terus dipakai Tuhan secara luar biasa dalam melayani Tuhan. Demikian perenungan kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan ini. Kami kembali diajarkan bahwa sangat penting yang namanya kerendahan hati, sangat penting yang namanya introspeksi diri, menganggap diri kami tidak layak di hadapan Tuhan karena kami adalah orang berdosa. Ajari kami Bapa, supaya kami memandang saudara kami ini, sesama kami ini sama dengan apa yang kami miliki. Kami tidak merendahkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja dalam hati kami dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.